Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Hukum dan Injil. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Roma 3:31 Rasul Paulus dia menuliskan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Saudaraku yang kasih, terkadang orang memisahkan arti daripada hukum, kemudian arti daripada Injil. Jadi hukum memang tidak menyelamatkan. Hukum itu adalah standar daripada pemerintahan Tuhan. Dan itu adalah kekal. Berbeda dengan Injil. Injil adalah kabar baik bahwa Yesus akan menjadi juru selamat. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Yesus akan lahir, dia akan hidup, kemudian dia akan mati, dan dia akan bangkit, kemudian dia akan naik ke sorga menjadi pengantara. Saudaraku yang kekasih, itulah arti daripada hukum dan Injil. Bagaimana hukum dan Injil itu berhubungan? Jikalau kita mengartikan hukum itu tanpa Injil, maka kita akan menjadi orang yang legalis. Sebaliknya, jika kita mengartikan hanya Injil itu tanpa hukum, maka seolah-olah keselamatan itu adalah menjadi murahan. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang-orang yang mengatakan, aku sudah selamat. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi dalam kehidupannya sangat bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hukum ini dia tidak menyelamatkan. Hukum ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia hanya menunjuk bahwa saya adalah orang berdosa. Dan kebutuhan orang berdosa adalah seorang juru selamat, Yesus Kristus, yang akan membasuh dosa-dosa seluruh dunia, termasuk dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita harus menggabungkan antara hukum dan Injil. Jadi hukum dan Injil itu sama seperti mata uang logam atau mata uang koin yang ada sisi-sisinya. Jadi kita tidak bisa memisahkan sisi yang satu kemudian uang itu menjadi bernilai. Nah, oleh sebab itu pada saat kita menggabungkan hukum dengan Injil, maka Yesus dia berkata bahwa kita menurut hukum karena kita mengasihinya. Jadi bukan supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu Injil Kristus dan hukum Allah itu akan menghasilkan iman yang sejati. Saudaraku yang kasih, tanpa penurutan kepada hukum kita tidak akan masuk ke sorga. Tanpa kita percaya kepada Yesus kita tidak akan masuk sorga. Oleh sebab itu kita harus gabungkan antara hukum dan Injil. Dengan demikian maka kita akan dapati jalan, yaitu jalan yang sesungguhnya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup menuju ke sorga. Dan pengakuan kita karena kasih-Nya, kasih karunia yang Dia sudah berikan kepada kita, dengan kita mengerti Injil, maka kita dengan sukacita akan menuruti hukum. Dan demikian kita akan merasakan bahwa orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus dan buahnya adalah penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.